Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji harus selalu tertuju kepada Allah, karena tidak ada nikmat apapun melainkan pasti dari Allah. Mudah bagi Allah menjadikan satu dunia ini soleh seluruhnya. Tapi Amin. yang dipilih mau hadir ke sini bunda-bunda, bapak-bapak, dan juga mudah bagi Allah menghukum kita detik itu juga atas dosa-dosa kita. Tapi Allah juga lah yang memberikan kita kesempatan. Tidak hanya diberikan kesempatan untuk masih beramal soleh, bahkan ditutupi aib-aibnya. Terbukti hari ini masih ketemu saling sapa. Kalau yang ibu-ibu mungkin cipika-cipiki, ya, minjem duit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngaji ya, kita salam takzim, salam kenal kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan wabil khusus para santri. Harapan kita di masa depan, semoga Allah jadikan cerahnya masa depan bangsa dan negeri ini di pemuda-pemudi santri kita di Syarul Quran ini. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Kesini ngapain Bu niatnya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian jangan jatuh. Masya Allah. Karena ada syaratnya kalau ngaji sama Pak Denis, gaya ya, kiai aja nggak ada syarat. Tapi ini penting soalnya. Satu aja syaratnya mudah, yang diingat jangan pokoknya, tapi pencipta si pokoknya. Ya, pokoknya mah nggak bisa apa-apa, banyak dosanya, dan mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga waktu masih di Thailand. Tapi Allah izinkan, malah diizinkan pulang, diizinkan ngaji, diizinkan ketemu guru-guru, diizinkan ketemu ini hamba-hamba Allah yang soleh-solehah semuanya, insya Allah. Amin. Berkah, alhamdulillah. Dan insya Allah kali ini kita bahasnya Al-Quran, ya. Kita sudah sering mendengarkan pasti segala hal apapun yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, ya. Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena Al-Quran turunnya kepada beliau. Malaikat yang menjadi perantaranya, malaikat Jibril alaihissalam, menjadi pemimpin para malaikat karena melalui beliau. Dua kota paling mulia, Makkah dan Madinah, karena Al-Quran turun di situ. Bulan yang paling mulia, Ramadan, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, karena Al-Quran turun di malam itu. Keren ya, Insya Allah. Maka aneh ngakunya pengen hebat, keren, sukses, tapi nggak mau ikut sama Al-Quran. Ada yang komen waktu itu, kok kan sekarang udah beda 14 abad, Al-Quran turunnya 14 abad yang lalu. Masa iya segala hal di zaman sekarang yang lebih rumit, lebih canggih katanya, masa harus balik lagi ke Quran, ke Sunnah, ke Quran, ke Sunnah, ya. Maka guru kami malah menantang balik waktu itu. Bawakan hal yang paling sulit, masalah paling sulit di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih sulit di masa lalu dan sudah selesai dengan Al-Quran, ya. Bukan tanpa alasan Al-Quran udah gak turun ayat yang baru lagi. Kata guru kami, kalau memang ayat itu belum cukup untuk menjadi petunjuk sampai nanti hari kiamat, mudah bagi Allah masih turun ayat sampai hari ini.
masih ada ayat baru, ya. Tapi sudah selesai, sempurna Al-Fatihah sampai Anas, ya. Dan juga mudah bagi Allah untuk membuat Rasul kita masih hidup hingga detik ini. Kalau memang petunjuknya tidak cukup, tapi yang beliau jadikan sunnah, ya, ucapan, perbuatan, tindakan, ketetapannya, sikapnya, sifatnya, semua itu cukup untuk kita jadikan petunjuk sampai akhir zaman. Ya, maka kalau kita mulai mendalami Al-Quran, akan memang ilmu itu saling bersambung, ya. Sebagaimana kalau kita juga belajar sirah, pasti diawali dengan menceritakan dulu kondisi awalnya tempat Nabi berdakwah itu kayak gimana sih, ya, untuk jadi perbandingan. Waktu itu kita tahu Arab tidak seperti zaman sekarang, Jazirah Arab. Sekarang mau orang-orangnya masya Allah banyak orang berilmu, ngomongnya juga pakai tajwid mungkin ngomongnya, fasih. Tapi di saat itu tidak sedikit dari guru kami yang berpendapat bahwa memang di situ tuh justru seburuk-buruknya tempat. Udah tempatnya nggak menarik, padang pasir, panas, gersang, ya. Kalau kayak kita mah masih banyak ketemu pohon dengan sungai mengalir di bawahnya. Makanya orang yang seumur hidup lahir dan besar di Timur Tengah datang ke Bogor, ke Curug, itu surga lain kita yang jadi. Surga. Iya, pohon, ya, taman dengan surga dengan sungai mengalir di bawahnya, masya Allah. Jadi bagi mereka wah gitu, ya. Di sana makan nggak kayak begitu, ya, panasnya. Di sini panas kita nggak tahan, di sana lebih panas, ya. Tempatnya nggak menarik, jauh kemana-mana, orangnya tidak semaju peradaban besar yang lain di zaman itu. Di sana senggol bacok beneran ada, orang gampang marah, gampang emosi, ya. Perkara masalah sepele bisa mudah saling bertengkar antar suku bahkan, ya. Dan juga mohon maaf, perbudakan ada di situ. Wanita diperlakukan seperti benda, diperjualbelikan. Sampai Allah makanya turunkan Al-Quran, surat An-Nisa, ada surat perempuan, dan berbagai macam syariat yang memuliakan wanita. Karena dulu mah bisa dijadiin kado, Bu. Ini sesama teman laki-laki ulang tahun hadiahnya perempuan, ya. Atau sampai turun Quran surat ke-81. Surat apa? Ya, An-Nisa mau 4 tadi. 81 setelah Al-Basa, sebelum Al-Infitor, At-Takwir, ya. An-Nazi'at 79, ya. Nah, di At-Takwir ayat ke-9-nya, bi ayyidan biqutilan, atas dosa apa tuh diri mereka dibunuh. Pas baca tafsirnya, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau menukil penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena memang di zaman dulu itu kalau misalkan ada ibu mau ngelahirin, suruh lahirinnya di kebun, Pak, depan rumah. Jadi kalau udah ada tanah yang sudah digali, jadi keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Jadi para bayi itu pertanyakan nanti di hadapan Allah, saya teh salah apa? Ya. Lahir baru, dosa juga belum bikin, tapi udah dikubur oleh ayahnya sendiri. Tempatnya seburuk itu, ya. Seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya orang, sekurang-kurangnya pendidikan, tapi sengaja Allah taruh di situ. Kebayang kalau misalkan terlahirnya misalkan di yang zaman itu sudah maju, ya Romawi atau Persia, ya mungkin akan ada aja yang mencibir, itu memang udah maju. Tapi karena turunnya di seburuk-buruknya tempat di saat itu, dan udah masuk tempatnya seburuk-buruknya tempat, walaupun di situ ada Ka'bah, tapi tidak kurang ada 360 patung berhala di sekitarnya. Wah, tambah berat PR-nya. Sedangkan tugasnya baru diterima di umur 40. Ya memang beliau umur 40 masih jag-jag, Bu, sehat. Kita mah umur 40 sudah ada yang asam urat, sudah lain-lain gitu. Udah gak kuat futsal, udah gak kuat lah ya. Itu ya. Nah, beliau masih masya Allah. Di umur 40, PR-nya satu dunia. Yang disampaikan, menyampaikan tauhid ke satu dunia. Menyampaikan tauhid di tempat paling tidak bertauhid. Begitu nyampein, yang percaya cuma sahabatnya, istrinya, sama anak kecil 2 orang. Kudu kumaha ya. Luar biasa.
tempat yang paling tidak bertauhid, tahu-tahu beliau diperintah menyampaikan, kalau bahasa sederhananya mah, semua salah kalian tuh. Yang benar tuh Tuhan cuma Allah, yang lain tuh berhala. Tuh dimusuhin. Ya. Mereka udah lakuin itu turun temurun, katanya dari nenek moyang kami. Ujuk-ujuk ini ada yang menyampaikan ini semua salah. Oh, berat bagi mereka. Ya, berat bagi mereka. Maka meskipun mereka sendiri sudah sebagian besarnya menyebut kalau misalkan nanti harus ada nabi yang datang dari golongan kami, maka orangnya pasti Muhammad lah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Udah sebelum menjadi nabi pun gelarnya Al-Amin, yang terpercaya. Ya. Makanya Nabi cara berdakwahnya salah satunya pun pernah ngumpulin orang terus berkata, kalau aku berkata di balik lembah itu ada musuh yang akan datang ke sini, kalian percaya nggak? Kami percaya kalau engkau yang berbicara. Terbukti memang kejujurannya. Tapi ketika bicaranya menyampaikan tentang sesuatu yang bisa merusak posisi mereka di masyarakat, karena kalau misalnya mereka mengakui petinggi-petinggi Quraisy udah posisinya memang sudah banyak pengikut, kaya, dianggap penguasa, disegani oleh orang-orang, tahu-tahu mengakui, oh iya yang benar Muhammad SAW. Berarti sama aja kayak mengakui kami selama ini salah. Ya. Sebetulnya mereka iya sih, benar sih apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW ini. Tapi bagi mereka juga berarti sama aja kehilangan segala-galanya, dan kami harus menjadi pengikutnya. Tapi ini juga jadi pelajaran, Masya Allah. Karena emang akhirnya sahabat yang dari golongan tua itu sedikit, paling Abu Sufyan doang, ya. Sisanya siapa? Walid bin Mughirah meninggal kafir. Abu Jahal apalagi, Abu Lahab apalagi. Tapi coba lihat anak-anak mereka. Jadi anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Dan para ulama tetap sepakat beliau dianggapnya sahabat. Sahabat itu bukan teman satu grup WA-nya Nabi, ya. Bukan teman nongkrongnya. Dan dari dalam kaidah ilmu syar'i, sahabat itu 3, ya. Sezaman dengan Nabi, pernah ketemu Nabi, dan beriman kepada Nabi sampai wafat. Ya. Jadi kalau sejaman ketemu tapi tidak beriman kepada Nabi, Abu Jahal misalnya bukan sahabat. Sejaman beriman kepada Nabi sampai wafat tapi belum pernah ketemu sekalipun, Uwais Al-Qarni, bukan sahabat. Ya, seperti itu. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah radhiyallahu anhu, kita dianjurkan oleh para ulama yuk menyebut semoga Allah meridhai beliau. Karena sahabat mulia insyaallah. Walid bin Mughirah anaknya Khalid bin Walid, pedangnya Allah, Syekhullah. Jadi anak-anak ini juga jadi yuk yang ngejar Allahnya dari masih muda jadi insyaallah hebat. Ya. Mata suka iri sama anak-anak udah kumpulnya di masjid, udah ngapalin Quran. Dan saya waktu masih anak-anak masih di sekolah Nasrani, ya. Maka belum belajar Al-Quran gitu. Maka ini sesuatu yang harus disyukuri, alhamdulillah kita dekat-dekat dengan Al-Quran, ya. Nah tadi ya, kalau nyari Allahnya telat, ya yang selamat cuma Abu Sufyan masalahnya, ya. Jadi jangan dientar-entar. Nah ini mah alhamdulillah sih udah kumpulnya di masjid, ya. Sebenarnya saya ngomong kayak gininya ke diskotik kali ya. Ya. Terus Masya Allah, apalagi di zaman itu di tempatnya seperti itu, orang-orangnya seperti itu, kondisinya seperti itu, PR-nya sebesar itu, mulainya umur 40, PR-nya satu dunia, itu gimana caranya? Ya. Kita loncatin 23 tahun setelahnya dari masa kenabian. Satu jazirah Arab ketika Nabi wafat, tidak hanya Mekah dan Madinah, ya, tapi satu jazirah Arab sudah muslim semua. Sekarang terpecah menjadi 6 atau 7 negara. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, apa satu lagi? Izin lupa ya, tapi terpecah menjadi 6 negara. 6 atau 7 negara. Seluas itu. Dan setiap kali ada negeri baru yang terbuka menjadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun, Madinah punya. Nggak cuma ahli Quran aja, ahli apa? Medis, kedokteran, atau apa di saat itu, arsitektur, perairan, punya semua. Sehingga menunjukkan memang nanti, makanya tadi alhamdulillah katanya diceritakan di sini nggak cuma belajar menghafal Quran, ada entrepreneurnya. Maka emang
Ya semakin tinggi keilmuan, semakin tinggi keimanan, pasti makin pengen jadi manfaat. Jadi iya, bekal Al-Qurannya sudah bagus, Masya Allah, tapi terus jadi manfaat. Ya benar-benar jadi cahaya bagi umat. Dan perlu ilmu-ilmu yang lainnya. Terus selain itu jumlah sahabat ya. Syekh Dr. Munir Ghadban dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah mengutipkan beberapa pendapat para imam terkait ada berapa jumlah sahabat. Contohnya Imam An-Nuaim dan Imam As-Suyuti, beliau berbeda pendapat, tapi semuanya sepakat di atas 100 ribu. Kita ambil rata-ratanya 120 ribuan. Karena sulit ya, di mensensus 14 abad lalu siapa saja yang telah jadi sahabat. Tapi memang tidak ada yang di bawah 100 ribuan rata-rata di atas. Mari kita lihat gimana ceritanya. Kita punya anak satu aja, kita didik selama 23 tahun, yakin bakal jadi soleh pasti dengan pasti? Enggak juga. Ya. Ini gimana ceritanya Nabi berawal dari tempat seperti itu, lalu menghasilkan 120 ribu orang. Yang dulunya tuh ada raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ada yang dulunya ingin membunuh Nabi, Umar bin Khattab, mabuknya pun sehari 5 kali. Makanya kalau ada pemuda di sekitaran Gunung Sindur yang maboknya masih seminggu sekali, masih culun berarti ya. Ketinggalan, cukup, nggak ada seujung kuku, telat ya. 120 ribu. Yang nanti mereka ini bukan orang-orang yang nanti masuk ke suatu daerah, mereka terbawa dengan daerah tersebut, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu daerah tersebut, benar-benar jadi cahaya kebaikan. Balik lagi, ngedidiknya pakai apa? Ya. Oh, Masya Allah ya. Tuh, 23 tahun hasilnya seperti itu. Dan itu menggunakan ada sekali lagi pengen hebat tapi tidak mengerti Al-Quran, ya agak aneh, kurang hebat. Yuk loncat, itu kan masih ada nabinya kok. Agak jauh sekalian. 5 abad setelah Nabi wafat, 5-6 abad setelah Nabi wafat, Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis. Ditanya kenapa hebat? Ikut Quran, mengerti wahyu Tuhanku dan petunjuk dari Nabi. Kurang jauh, loncatlah 9 abad setelahnya. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, umur 15 sudah jadi wali kota, umur 22 udah jadi sultan. Ditanya kenapa hebat? Nah, kami punya Al-Quran. Ya. Izin ya, ada orang bilang kayak gini, nggak masalah, zaman sekarang lebih canggih loh dengan segala macam kemajuannya. Di zaman sekarang itu uang 1.500.000, 1,5 juta bisa bawa pulang mobil. Dengan cara apa? Kredit, leasing, gitu. Dan akhirnya jadi kena. Ya. Kalau memang itu adalah kebaikan dan kemudahan, yuk jawab jujur, apa zaman sekarang jauh lebih baik daripada zaman para nabi? Secara akhlak, secara moral, ya. Padahal satu fasilitas enakan kita loh. Kita mah gampang tuh nyari air, mereka mah ribet tuh. Nyari di mana padang pasir. Ya. Kita ada cahaya malam juga, ada lampu, ada listrik ya, dengan berbagai macam teknologi. Dan di handphone kita pun ada Al-Quran kalau misalkan perlu petunjuk ya. Tapi jika dibandingkan dengan zaman dulu kita masih kalah. Padahal kita lihat ya, kalau zaman sekarang tuh Al-Quran di mana-mana. Kita masuk ke masjid bisa jadi banyakkan Al-Qurannya daripada yang sholatnya. Ya, ya kan? Meskipun cetakan Al-Quran, Masya Allah bagus, itu amal soleh yang luar biasa. Tapi tahu nggak kita, kapan sih Al-Quran itu mulai menjadi satu mushaf, satu buku? Di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zamannya Utsman sudah seluas apa Islam? Oh, tidak hanya sejazirah Arab, Persia udah takluk, Romawi bagian selatan udah takluk, Afrika sebelah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, siang 5 negara. Udah muslim juga semuanya. Kebayang luasnya ya. Di daerah seluas itu, mereka menjadi orang-orang hebat, dan mereka berkata mereka hebat karena Al-Quran. Emang di zaman itu udah ada Al-Quran kayak zaman sekarang sebanyak ini? Oh ya. Di zaman itu, Ustaz Budi Asari pernah bilang, di zaman itu Al-Quran itu baru ada 5 seantero negeri. Ada riwayat yang menyebutkan 6, tapi menurut dia lebih rajih yang 5 ya. Coba Al-Qurannya baru ada 5 Pak, di daerah seluas itu ya. Tapi mampu membuat orang-orang jadi hebat, itu Masya Allah. Terus mereka
kapan tilawahnya? Enggak, kita mah tilawah ngeluarin handphone. Ada ya Al-Quran di handphone kalian ada Al-Quran? Kalau ada yang masih belum ada Al-Qurannya, saya nyalain hotspot, segera download pakai kuota saya biar kebagian pahalanya. Ya, Insya Allah. Maka di zaman itu belum ada. Ya, kalaupun ada ya tadi itu cuma 5. Siapa yang pegang? Ya, memang dulu kan memang oleh Rasul kan tidak ditulis, ya. Tidak ujuk-ujuk malaikat Jibril itu datang nih kitab, ya enggak. Tapi disampaikan, diperdengarkan, lalu diulang lagi oleh Nabi melalui lisan juga kepada para sahabat. Sebagian ada yang ditulis, ya, ada yang ditulis dan sengaja waktu itu tidak ditulis agar tidak tercampur mana yang ucapan Nabi, mana yang wahyu dari Allah, ya. Jadi kalaupun adanya di kulit lembu, ya, adanya di batu, adanya dengan menggunakan pelepah kurma dan lain-lain. Kan akhirnya baru mulai jadi mushaf. Dia kan di zaman Utsman dan di zaman itu baru ada 5. Terus gimana mereka? Beberapa riwayat yang menyebutkan mereka itu memang tilawah itu rutin, ya. Makanya bahkan sampai standar orang beriman itu, orang mukmin itu salah satu standarnya dalam waktu khatam itu maksimal 40 hari. Jadi 40 hari sekali itu pasti khatam. Dan kalau misalkan baca satu harinya 1 juz ya on dot ya sebulan khatam ya. Jadi lebih cepat lagi. Itu standar tuh katanya. Makanya kayak kadang orang bilang, ih si itu habis sholat Jumat tambah ganteng ya, tapi sholat yang lain enggak. Si itu soleh ya sholat Jumat. Karena bicara sholat selagi dia mengaku Islam, sepaket sholat teh gitu ya. 5 waktu kan sepaket. Tapi kadang saking menurunnya standar kita, dia cuma Jumatan tanpa pernah sholat yang lain pun dianggapnya soleh kan. Ya amin, doa lah itu ya, mudah-mudahan jadi soleh asli di masa depan. Tapi memang di zaman itu iya tilawah, tapi sama tadi Al-Qurannya belum ada. Makanya itulah beda antara ayat yang pertama turun Iqra, ya suruh baca juga. Kalau tilawah kan kalau di fi'il amr kan utlub baca lagi, atau kayak seperti di surat 29 Al-Ankabut ayat 45 ingat pas di kanan bawah pergantian juz 21 utluma suruh baca ya. Tapi bedanya apa? Ya kalau utlub itu membaca yang memang juga dia hafal ya. Makanya itu perbedaan. Kalau sekarang kan juga banyak penghafal, insya Allah banyak penghafal. Ini pun pesantren hadis. Ya, memang kata guru kami penjelasan perbedaannya cukup mendasar. Kalau sekarang yang penting hafal dulu katanya. Arti belakangan ngamalin apa lagi. Kalau dulu mereka tidak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai untuk diamalkan. Lancop ya. Tapi tuh alhamdulillah sekarang juga. Oh kayak kalau kita lagi di perjalanan safar pun sekarang tiap kali maghrib semua rest area penuh. Kesadaran sholat kan berarti udah pada ada ya. Yang dulu bisa jadi nggak seperti itu. Pesantren atau rumah Quran tapi sudah tambah banyak alhamdulillah. Ya. Saya emang makin ke belakang tuh memang makin terpisah sih. Yang makin kelihatan, yang taat makin taat insya Allah bismillah. Nanti yang maksiat pun makin terang-terangan ya. Oh memang karena memang nggak bisa di tengah-tengah. Kalau orang ada bilangnya STMJ lah, apa STMJ? Iya ya, bukan susu telur madu jahe. Ini sholat terus asyik. Ya kalau di tengah-tengah nggak akan dapat nikmat. Karena gini, orang maksiat juga ada nikmat ya. Makanya orang-orang yang minum dia ngerasain kenikmatan tersendiri, walaupun Allah tidak ridho dengan kenikmatan tersebut. Ya, orang yang berzina, orang yang menggunakan narkoba ada kenikmatan sendiri. Nah kalau dia di tengah-tengah dan kalau ibadah makin bismillah, makin dalam ibadahnya, makin takwa sama Allah, makin dekat sama Allah, ada kenikmatan ibadah juga ya. Makanya kalau kayak orang-orang terdahulu tuh ada tuh kayak istilahnya kecanduan sholat malam gitu ya. Masya Allah, Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam tidak pernah kurang dari 300 rakaat sholatnya dalam sehari. Imam Ahmad ya. Nah tapi kalau kita di tengah-tengah, kagok nggak akan enak, nikmat ibadah nggak akan ngerasa nikmat karena masih ada rindu dengan kemaksiatan. Tapi kalau misalkan maksiat, ya Allah diajakin teman ulang tahun, minum lagi, keminum lagi 1 teguk berapa tetes tuh ya. Waduh 1 tetes kan 40 hari sholatnya nggak keterima, jadi stres. Yang lain mau party joget-joget dia stres. Kalau mulai sudah ada iman tuh kan kagok kan, maksiat gak nikmat, ibadah gak nikmat, mendingan gimana? Ya taat ya tuh sekalian ya. Makanya emang nggak bisa di tengah-tengah sih, ya. Karena kalau di tengah-tengah kiri kanan nggak nikmat, bingung dia nanti, galau ya. Masya Allah. Kata dia, Masya Allah.
Ya udah, terus akhirnya semangat, semua udah pada menghafal, udah pada bisa. Terus gimana kok eh, untuk bisa sampai hafal, apalagi sampai tadi mengamalkan? Syaratnya satu ya, mau. Ya. Nah masalahnya orang kadang bilang mau tidak benar-benar mau, ya, belum jadi prioritas. Kayak contoh ya, bicara prioritas tuh kayak gini. Kita lagi di halte nunggu dijemput ojek online. Di handphone kita kan banyak chat masuk tuh. Pasti yang dibuka duluan chat dari si ojek online. Iya kan? Karena lagi jadi prioritas. Nggak mungkin kita nunggu ojeknya sekarang kita balas hari Kamis. Sekarang masih Ahad. Sedangkan yang lain yang nggak jadi prioritas ya udah kan udah karena beberapa hari baru dibalas. Karena kalau mau jujur berani nggak bilang ke diri sendiri. Memang kita belum jadikan Al-Quran jadi prioritas. Ya. Karena udah emang syaratnya mau doang. Kalau mau dia pasti akan memprioritaskan, ya, memberikan waktu. Ya, kalau udah ngeberiin waktu nanti Bismillah. Masalah hafal yang berapa juz dari Allah itu izin ya. Bicara ilmu itu kami meyakini tidak berkaitan erat dengan IQ, fasilitas belajar, enggak. Ya. Tapi tergantung sang maha pemilik ilmu mau nitipin ilmunya kepada kita atau enggak. Karena kalau bicara kemampuan hafalan ini beda-beda. Contoh ya, ada surat yang pertama kali turun apa? Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5. Tapi turunnya kepotong ya. Al-Alaq ada berapa ayat? 19. Yang turun baru 5 yang pertama. Jadi nggak langsung 19 ya. Ada satu surat yang turunnya full satu surat tanpa kepotong. Ada lagi tuh. Ada lagi. Surat ke-6 tuh. Setelah Al-Maidah apa? Al-An'am. Ada berapa ayat Al-An'am? Yang terkenal ayat 162-nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 165 ayat ya. Al-An'am. Dan totalnya kalau di mushaf standar itu 23 halaman. Berarti 1 juz tambah 1,5 halaman. Dan ketika Nabi bacain ayat ini, ada satu sahabat yang langsung hafal tanpa harus diulang, tanpa ada salah. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Kok sahabat yang lain nggak seperti beliau ya kok? Iya, beda hafalan. Umar bin Khattab hafal Quran nggak kok hafal, tapi beliau perlu waktu 20 tahun untuk ngapalin. Nggak seperti Abdullah yang Ibnu Mas'ud yang langsung hafal. Dan itu pun Umar bin Khattab 2 bulan sebelum beliau wafat baru selesai khatam 30 juz hafal. Jadi memang yang saya tahu titipan. Mau terserah mau 1 juz atau 30 juz, tentu kemuliaan yang luar biasa kalau 30 juz. Saya memang yang paling penting, karena waktu itu ada santri nanya, umur kelas 3 sampai 4 SD. Dia nanya, kenapa saya udah jaga sholat, tapi ngapal masih aja susah, sehari nambah setengah halaman juga berat. Ada teman saya sholatnya bolong-bolong, kadang sambil maksiat, sehari bisa nambah 4 halaman baru. Ya Allah. Kenapa dia menghafalnya berhasil, saya menghafalnya gagal? Oleh guru kami waktu itu dijawab, menghafal yang berhasil itu bukan yang paling cepat, tapi yang karena hafalannya makin takut sama Allah, tambah dekat sama Allah. Izin ya, kalau bicaranya hafal 30 juz itu adalah ilmu pasti, yang tinggal ngelakuin ini dan ini langsung pasti 30 juz, ya beda cerita. Tapi kalau misalnya kita udah wafat terus sudah di depan gerbang surga, di depan gerbang surganya misalkan ada baliho gitu, tapi bukan kampanye ya, ada tulisan gitu, yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Repot nggak bu? Masuk belum bisa, balik lagi nggak mungkin. Kan alhamdulillah kan nggak kayak gitu kan. Punten, misalkan ada yang baru hafal, ya Allah sadari Allah saya punya dosa banyak, udah pengen tobat nggak tahu mulai dari mana. Kata orang ngapalin Quran mulailah dari yang paling pendek, al-ikhlas lah, biar ikhlas ya. Udah gitu, itu dia belum hafal 4 ayat, meninggal bu, lagi ngapalin al-ikhlas, husnul khatimah. Gila ya. Atau bandingkan yang udah hafal 30 juz tapi congkak, kalau nggak dijadiin imam teh ngambek. Udah gitu dari sambil di belakang sholatnya sambil dongkol, ngarep-ngarep sengaja paling belakang imamnya biar kalau ada salah dia duluan yang paling pertama nyamber.
Alladzi khalaqal Alladzi khalaqal mauta bisa nggak sih? Misalkan ya, dalam hati teh bergumam we terus bagusan saya daripada si itu nggak diucap tapi dalam hati mikir Allah nggak tahu alimu bidat disuruh Allah mengetahui isi hati ya bagusan mana bagusan alitas kan jadi alitas wae ya Masya Allah ya udah tambah takut sama Allah ya Masya Allah apalagi karena makanya kami meyakini apapun yang Allah makanya kalau di acara apapun kan selalu dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Saya kan nanya kenapa itu doang yang disebut, emangnya punya duit ya nikmat, emangnya punya jabatan nggak nikmat itu. Ternyata setelah direnungkan memang hanya iman dan Islamnya tidak punya potensi jadi dosa. Nggak ada penduduk neraka yang ngobrol dua aneh kamu kenapa masuk sini, cerita orang Sunda ya, kamu kenapa masuk sini mang? Iya saya Islam dan iman dan Islamnya benar sih, oh gitu, nggak mungkin ya. Iman Islam benar pasti selamat ya. Tapi kalau misalkan yang lain berarti sejatinya masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh ya, naik gaji nikmat bukan? Bukan, baru dibilang ujian. Gak apa-apa ada rahasia ya. Kapan kok naik gaji itu jadi nikmat? Kalau gara-gara naik gajinya tambah banyak sedekah, tambah dekat sama Allah. Karena kalau naik gaji dia malah tambah banyak maksiatnya, masa jadi nikmat? Musibah dong. Ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Dia menggunakan kekuasaannya bukan untuk memperkaya dirinya, tapi untuk mengajak orang-orang untuk tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi pemimpin, saya wajibkan karyawan di sini wajib bayar zakat, tiap pagi harus duha dulu. Mumpung jadi pemimpin, karena kalau yang ngomong sesama karyawan, bro ayo tuh duha, siapa kamu yang gaji saya juga bukan? Kagok, ya, itu ya, baru jadi nikmat kalau jadi. Sama Quran juga ya, Bismillah. Dan aslinya kami yakin baru jadi nikmat tuh kalau jadi tambah dekat kepada Allah. Ya, maka yang sudah hafal itu Bismillah. Kok tadi nama saya diperkenalkan, kok tidak di belakangnya tidak ditambahkan Al-Hafiz? Waduh, itu udah harus rapi-rapi hati sedikit ya. Satu dunia manggil kamu Al-Hafiz gitu. Di handphone masing-masing orang disebutnya Fulan Al-Hafiz gitu. Tapi kalau ternyata malah jadi kotor hati kan berat ya. Masya Allah ya udah terusin weh ya, terusin ngapalin kok nggak apa-apa ya udah weh terusin ada sekali lagi tadi yang tujuan paling utamanya atau ke surga itu tidak wajib harus 30 juz. Sudah sahabat juga ada yang tidak 30 juz hafalnya. Nah, kalau bicara para sahabat ya pengennya nimbrung sama Nabi terus, tapi enggak, ada yang disuruh ke medan perang, ada yang suruh menguasai perekonomian, Abraham bin Auf. Ada yang pengen ikut perang malah disuruh pulang, suruh belajar dari bin Thabit. Ya, tapi ya amalan banyak ya. Nah, emang kalau dengan Al-Quran, insya Allah harus jadi pembersih, penyembuh. Kata Syifa, penawar, ya di dalam Al-Quran itu ada 4 kali yang saya tahu. 3 itu merujuk kepada Al-Quran, 1 itu kepada yang keluar dari perut lubang. Tadi hanya saya habisin dan ya, tapi udah mulai aus lagi masalah. Hah? Oh, boleh deh. Jangan berharap kemaku. Kode maaf ya enggak ini cukup. Tapi memang amalannya besar sih pahalanya kalau ngambilin yang baru. Semoga Allah memuliakan Al-Quran. Allah mah gitu ya, baik
Banyak tuh kejadian-kejadian kayak inilah. Kadang tuh kita yang kayak bocah, bukan kayak tolol tuh. Kita kan bocah misalkan pengennya makan apa, permen, coklat ya. Tapi ketika udah sakit gigi masih minta permen sama coklat ke ibu, masih dikasih nggak sama ibu? Enggak. Ngambek dia, aku kalau nggak dikasih coklat aku mau minggat dari PAUD. Minggat dari PAUD kemana? Jam 12 siang lapar pulang dia. Ya. Udah gitu, tetangga ngeliat kok ibu anaknya minta coklat, permen nggak dikasih, ibu benci ya sama anak. Ibu nggak kasih karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada doa kita yang lagi nggak dikabul sama Allah itu bukan Allah benci, lagi disayang. Dan bisa jadi yang kita inginkan itu jadi keburukan buat kita. Ya. Karena kata siapa? Kita tuh kalau mau jujur nggak kenal tuh sama diri sendiri. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya? Nggak pernah gitu? Ada yang angkat tangan di belakang. Ada 2 kok. Udah nenek-nenek ya, gampang itu. Enggak misalkan ya. Oke, yang dua. Terus udah. Ya kita nggak kenal sama diri, jumlah gigi nggak tahu, jumlah rambut nggak tahu, panjang usus nggak tahu, 10 tahun ke depan masih hidup atau enggak, 5 menit ke depan masih hidup atau enggak, ya. Kapan meninggal juga nggak tahu gitu ya. Tapi kadang kita yang tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuan kepada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, sempurna itu penderitaan. Ya Allah, yang terbaik menurutku tuh dia jadi calonku ya Allah. Kok hari ini dia datang malah ngasih undangan? Padahal sholat tiap malam, aku udah tahajud kok 6 tahun, menyebut namanya, minta yang terbaik, ya cina yang terbaik ya. Sederhana, berarti kata yang Maha Tahu dan Maha Baik, bukan dia yang terbaik. Selesai. Udah, karena kita tidak terima, itu dia jadi masalahnya. Dan sekali lagi, yuk jujur-jujuran. Kita punya keinginan tidak? Ya. Allah punya keinginan tidak? Ya. Punya. Allah ingin kita selamat. Ya. Dari akil balik hingga detik ini, jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Setelah kita ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada sebagian orang sudah tercapai, pengen kaya jadi kaya, pengen populer jadi populer. Apakah setelah tercapai pun akan bahagia sepenuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa sekalipun? Tidak, masih pernah kecewa. Terus harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan. Cik sing nurutnya. Nah sekarang menurut aku nggak makan babi kok karena kata Al-Quran gitu. Tapi amnesia sama ayat Al-Baqarah 275 ya. Jangan nanya yang tentang riba ya. Ya total ya. Karena Al-Quran kalau udah nyebut sesuatu maka pasti jadi kebaikan. Pasti itu penting. Contoh ya, Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak? Enggak. Maka punten ibu para ahlul sayur asemnya. Kalian seumur hidup gak bisa bikin sayur asem pun, tapi takwa bisa ke surga insyaallah. Tapi masalah tidur diatur. Waja'alnan nahara ma'asya wa minal laili libasa. Ya. Anaba ya. Dijadikan siang itu untuk waktu sana mencari penghasilan ya. Yang malam itu dijadikan selimut untuk tidur. Atau Muzammil surah 73. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Nabi disuruh ngapain tuh di ayat kedua? Bangkit min laila dari sebagian malam illa qalila, kecuali cuma sedikit, suruh bangun malam juga. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Awin plus minhu qalila, atau kurangin sedikit sepertiga malam. Makanya kadang oke kok kita udah sepakat mau ngikuti Nabi ya, tapi kadang kita sebegitu jauh bu sama Nabi. Bedanya tipis sih. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Tapi efeknya luar biasa. Ya Allah ya. Mending kalau malamnya bangunnya ngaji atau kalau kadang nonton bola gimana ya? Saya sedang tidak bahas hukumnya nonton bola ya. Tapi ya gitu. Nabi tidur itu pada 3 tempat. Satu setelah Isya. Kalau nggak ada yang mendesak atau darurat atau yang jadi manfaat lebih
lebih banyak beliau tidur. Nanti bangun lagi seperti tadi, nisfahu setengahnya atau sepertiga malam, sholat malam. Lalu tidur yang kedua adalah sebelum subuh. Jadi habis tahajud tidur lagi dulu sebentar, berbaring ke kanan, kadang di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, itu tidur yang kedua. Subuh bangun lagi. Tidur yang ketiga, qailullah. Kadang sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ada yang lagi qailullah? Nah, jangan dibangunin lagi ngamalin sunnah. Ya. Keras banget loh. Habis ini menghafal Quran jadi ngantuk. Izinnya sambil diminum lagi. Tapi sebentar ya. Kadang-kadang kok sunnah nih tidur habis subuh, bangun-bangun teh asar ya. Itu kebablasan juga sih. Tapi ya, gitu ya, sampai bangun tidur diatur. Karena berarti itu penting. Jadi ya, Masya Allah, ikut ya. Jangan asal. Kalau salah satu bab keimanan kan itu meyakini kalau Allah sampai nyuruh berarti itu pasti baik buat kita, meskipun kita nggak suka. Ya. Dan kalau Allah sampai ngelarang berarti Al-Quran sampai ngelarang berarti itu buruk buat kita meskipun kita suka. Ya. Karena emang yang lebih penting adalah memang ya dengan kita ketika nurut Al-Quran udah bismillah berkah. Pasti berkah. Ya. Nah ini yang menurunkan adalah yang menciptakan manusianya tahu yang terbaik buat manusia. Ini suatu ya terima. Karena kalau tidak menerima juga pasti berat. Izin, kadang saya suka bercanda ya. Pengen selalu kelihatan langsing, setiap kali foto tahan nafas. Ulangi. Dia miring sekarang. Saya boleh tanya, tadi ada yang dari Gunung Pengasinan nggak? Apa sih nama tempat? Pengasinan kan? Hampir mau bilang pesugihan. Pengasinan. Hah? Ya, tadi ada yang kesini, ada yang dari sana? Enggak? Ada? Enggak bosan boleh. Tadi saya nanya juga di sana, kenapa ibu-ibu itu kalau fotonya suka diulang? Ya kan sama aja mukanya ya. Saya tanya akhirnya, kalau fotonya 10 orang, yang 9 tersenyum sempurna, tapi ibu malam sendiri, diulang nggak fotonya? Itu alasannya. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, yang 9 merem, ibu sempurna cantik senyumnya. Itu yang diposting ya. Egois ya. Atau kamera saya tuh kok iya gitu. Terima ya. Bu tenang ya. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Udah jadi, nggak bisa mundur ya. Tidak perlu berkata, si Koko mah nggak tahu waktu ibu muda itu pakai seragam SMA lucu loh. Iya. Mau lebih lucu loh? Pakai lagi sekarang seragam SMA. Wow. Masya Allah. Maaf Bu ya, biar nggak tegang. Masya Allah. Tapi gitu lah ya. Kembali lagi kepada Al-Quran. Petunjuk Masya Allah. Sudah Al-Quran udah berkata gitu. Orang-orang beriman itu kalau sudah yang berkata Al-Quran ataupun dari sabda nabinya, udah pendapat mereka tuh dikesampingkan, samina wa ta'ah. Karena ya udahlah pasti lebih benar itu, ya pasti lebih benar apa yang ada dari Al-Quran atau dari nabi. Ya. Kan Al-Quran kan ketika akhirnya kita baca kan jatuhnya teks ya. Nah kalau teks kayak misalkan buku manual, cara penggunaan kulkas, kan dari buku itu kan baru kita praktekin. Kadang kalau baca buku doang kita nggak ngerti, minta tolong ada yang praktekin, ya. Nah makanya pengamalan Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu lengkapnya sempurnanya di mana? Ya udah, petunjuknya jelas. Nabi dan para sahabat yang mengamalkan menjalankan itu. Ya. Makanya ya itu sempurna ya. Sudah lengkap petunjuknya Masya Allah. Tinggal kita mau kembali kepada yang kita. Ya. Udah segitu dulu ya. Sisanya mau ada kuis nggak? Kuis. Kalau ketemunya para santri-santri, berarti resepnya main sambung ayat. Ya.
Gimana sih di Siap. atau mau tanya jawab atau apa? Ya, alhamdulillah. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Prof. Denis